Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Dwi Oktaverin akan mempresentasikan mengenai teori interaksi simbolik George Herbert Mead. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke teori interaksionisme simbolik berdasarkan premis. Yang pertama, individu merespon suatu situasi simbolik, yang mana mereka merespon lingkungan berdasarkan media yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Dan contoh dari lingkungan itu termasuk objek fisik seperti benda dan objek sosial yakni perilaku manusia. Yang kedua, makna adalah produk interaksi sosial, yang mana makna tidak melihat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya dari objek fisik, tindakan, atau peristiwa, namun juga gagasan yang abstrak. Dan yang ketiga, makna yang interpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Berikut ini ada 3 konsep utama yang diambil dari Mead untuk menyusun sebuah teori interaksionisme simbolik. Yang pertama ada mind atau pikiran, yang kedua self atau diri, dan yang ketiga society atau masyarakat. Mind atau pikiran. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Proses sosial mendahului pikiran. Proses sosial bukanlah produk dari pikiran. Karakteristik istimewa dari pikiran adalah kemampuan individu untuk memunculkan dalam dirinya sendiri tidak hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas secara keseluruhan. Melakukan sesuatu berarti memberi respon terorganisir tertentu, dan bila seseorang mempunyai respon itu dalam dirinya, ia mempunyai apa yang kita sebut pikiran. Selain itu, Mead melihat pikiran secara pragmatis, yakni pikiran melibatkan proses berpikir yang mengarah pada penyelesaian masalah. Menurut Mead, manusia mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan dalam pemikirannya sebelum ia melakukan tindakan yang sebenarnya. Berpikir menurut Mead adalah suatu proses di mana individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan mempergunakan simbol-simbol yang bermakna. Melalui proses interaksi dengan diri sendiri itu, individu memilih yang mana di antara stimulus yang tertuju kepadanya itu akan ditanggapinya. Simbol digunakan dalam proses berpikir subjektif, terutama simbol-simbol bahasa. Hanya saja, simbol yang dimaksud tidak dipakai secara nyata. Isyarat sebagai simbol-simbol signifikan tersebut muncul pada individu yang membuat respon dengan penuh makna. Dan dari simbol-simbol itulah maka akan terjadi pemikiran. Selanjutnya ada self atau diri. The self atau diri menurut Mead merupakan ciri khas dari manusia yang tidak dimiliki oleh binatang. Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sebuah objek dari perspektif yang berasal dari orang lain atau masyarakat. Diri muncul dan berkembang melalui aktivitas interaksi sosial dan bahasa. The self juga memungkinkan orang berperan dalam percakapan dengan orang lain karena adanya sharing of symbol. Artinya, seseorang bisa berkomunikasi, selanjutnya menyadari apa yang dikatakannya dan akibatnya
mampu menyimak apa yang sedang dikatakan dan menentukan atau mengantisipasi apa yang akan dikatakan selanjutnya. The self berkait dengan proses refleksi diri yang secara umum sering disebut sebagai self-control atau self-monitoring. Melalui refleksi diri itulah, menurut Mead, individu mampu menyesuaikan dengan keadaan di mana mereka berada, sekaligus menyesuaikan dari makna dan efek tindakan yang mereka lakukan. Mead menyadari bahwa manusia sering terlibat dalam suatu aktivitas yang di dalamnya terkandung konflik dan kontradiksi internal yang mempengaruhi perilaku yang diharapkan. Mereka menyebut konflik intrapersonal yang menggambarkan konflik antara nafsu, dorongan, dan lain sebagainya dengan keinginan yang terinternalisasi. Pemahaman makna dari konsep diri pribadi dengan demikian mempunyai dua sisi, yakni pribadi atau self dan sisi sosial atau person. Karakter diri secara sosial dipengaruhi oleh teori atau aturan, nilai-nilai, dan norma budaya seseorang berada dan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang dalam budaya tersebut. Dengan demikian, makna dibentuk dalam proses interaksi antar orang dan objek diri ketika pada saat bersamaan mempengaruhi tindakan sosial. Ketika seseorang menanggapi apa yang terjadi di lingkungannya, ketika itu ia sedang menggunakan sesuatu yang disebut sikap. Society atau masyarakat. Mead menggunakan istilah masyarakat atau society yang berarti proses sosial tanpa henti yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat penting perannya dalam membentuk pikiran dan diri. Menurut pengertian individual ini, masyarakat mempengaruhi mereka, memberi mereka kemampuan melalui kritik diri untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Secara luas, Mead mendefinisikan pranata sebagai tanggapan bersama dalam komunitas atau kebiasaan hidup komunitas. Secara lebih khusus, ia mengatakan bahwa keseluruhan tindakan komunitas tertuju pada individu berdasarkan keadaan tertentu menurut cara yang sama. Berdasarkan keadaan itu pula, terdapat respon yang sama di pihak komunitas. Pembahasan terakhir, teori interaksionisme simbolik berdasarkan prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, manusia dibekali kemampuan berpikir, yang mana tidak seperti binatang. Kedua, kemampuan berpikir ditentukan oleh interaksi sosial individu. Ketiga, dalam berinteraksi sosial, manusia belajar memahami simbol-simbol beserta maknanya, yang memungkinkan manusia untuk memakai kemampuan berpikirnya. Keempat, makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak dan berinteraksi. Kelima, manusia dapat mengubah arti dan simbol yang digunakan saat berinteraksi berdasar penafsiran mereka terhadap situasi. Keenam, manusia berkesempatan untuk melakukan modifikasi dan perubahan karena berkemampuan berinteraksi dengan diri yang hasilnya adalah peluang tindakan dan pilihan tindakan. Yang terakhir, 8. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok bahkan masyarakat. Pada intinya, perhatian utama dari teori interaksi simbolik adalah tentang terbentuknya kehidupan bermasyarakat melalui proses interaksi serta komunikasi antar individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami melalui proses belajar. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.